Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 3 di pelajaran 5 dan 6. Dan aku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengumuman sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Yang pertama, insyaallah hari Rabu nanti kita sudah melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Maka tidak ada lagi materi pembelajaran yang akan Ustadz kirim ke classroom. Kemudian yang kedua, hari ini kita ada ulangan harian bahasa Inggris. Kemudian besok, hari Selasa besok, ulangan harian tematik. Maka Ustadz harap supaya semuanya belajar dan juga menyiapkan diri. Dan untuk tematik kita, untuk ulangan penilaian tengah semester kita di semester 2 atau semester genap ini, tematik itu hanya sampai tema 7. Tema 6 dan juga tema 7. Tema 8 itu khusus untuk kelas 6. Jadi kita kelas 5 dan juga kelas 4, kelas 4, kelas 5 itu tematiknya dari tema 6 sampai di tema 7. Jadi belajarnya cukup sampai situ. Apa yang kita pelajari saja ya. Tidak mungkin soalnya keluar dari apa yang tidak kita pelajari. Itu beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Baik. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Jangan lupa untuk berpakaian yang rapi, menutup aurat. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa dan juga siapkan catatannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Ada 3 mata pelajaran yang akan coba kita bahas di materi pembelajaran kali ini, yakni bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPA. Bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan juga ilmu pengetahuan alam. Baik, dan aku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat kemarin di pelajaran tematik kita yang terakhir, materi kita yang terakhir, kita telah mempelajari tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Peristiwa lahirnya Pancasila. Bahwa Pancasila atau isi Pancasila itu, atau 5 dasar yang menjadi dasar negara kita itu, berdiri atau lahir dengan diawali dari Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Yang Piagam Jakarta ini dibentuk oleh Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan juga Pak Muhammad Yamin. Yang di dalam isi Piagam Jakarta itu yang menjadi cikal bakal Pancasila. Nah, Piagam Jakarta itu bedanya dengan Pancasila hanya di sila pertamanya saja. Sisanya itu sama. Sisanya itu Pancasila betul-betul mengadopsi atau menyalin secara utuh isi Piagam Jakarta kecuali sila pertama. Sila pertama itu di Piagam Jakarta bunyinya adalah ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian para tokoh-tokoh bangsa yang mereka beragama Nasrani atau yang non-Muslim, mereka menyampaikan keberatannya terhadap isi Piagam Jakarta sila 1 ini, yakni ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Makanya pada tanggal 18 Agustus, hari Sabtu setelah proklamasi kemerdekaan, maka dirundingkan untuk diganti sila pertama itu menjadi yang sekarang kita sering baca dan kita kenal, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Itu perubahan dari Piagam Jakarta menjadi Pancasila. Dan juga tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni ini merupakan tanggal pidato tentang nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yakni Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian barulah berubah Pancasila dari Piagam Jakarta, berubah namanya menjadi Pancasila atau 5 dasar. Yang kita kenal, ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan dalam beradab dilambangkan dengan rantai, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Itu dia perjalanan peristiwa lahirnya Pancasila dari Piagam Jakarta sampai Pancasila yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Baik, anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa perhatikan di sini yang akan kita pelajari kali ini, yakni tentang surat undangan. Kita akan mempelajari tentang surat undangan. Kalau antum perhatikan salah satu contoh ini, contoh yang ada di tampilan yang saya tampilkan di sini. Menurut antum ini adalah contoh surat undangan apa? Dari 3 jenis surat undangan yang telah kita pelajari. Yakni ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan juga surat undangan tidak resmi. Dari tampilan, bentuk, dan juga unsur-unsur suratnya, kira-kira dia masuk di dalam kategori jenis surat undangan yang nomor berapa? Apakah 1, 2, atau 3? Nah, sebelum kita menentukan dia surat undangan resmi, setengah resmi, atau tidak resmi, kita lihat dulu unsur-unsur yang ada di dalam suratnya. Yang pertama, kita telah pelajari ada 7 unsur surat. 7 unsur surat, khususnya surat undangan resmi. Ada 7. Dalam pembuatan surat harus ada 7 unsur tersebut. Kita pertama, kita lihat dulu, ada kepala surat. Ada enggak kepala surat di surat ini? Ternyata ada kepala surat. Kepala surat atau kop surat, biasa disebut kepala surat atau kop surat. Kemudian ada nomor surat, lampiran, hal yang disampaikan dalam surat ini. Kemudian alamat dan tujuan daripada surat itu disampaikan. Nama dan alamat tujuan surat ada juga. Kemudian yang ketiga, salam pembuka. Ada juga salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada juga salam pembuka. Kemudian isi surat. Isi suratnya tentang akan diadakannya penerimaan peserta baru program Acceleration of Tahfidz atau AOT SDIT Fajrilahi 2 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ternyata akan isi suratnya tentang penerimaan calon atau penerimaan peserta baru AOT. Ternyata ada juga isi suratnya. Oke. Ada kop surat atau kepala surat, nama dan tujuan, alamat surat itu dikirimkan, salam pembuka, kemudian isi surat, kemudian masuk ke salam penutup. Ada nggak salam penutup? Ternyata ada juga salam penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup ada. Kemudian nama atau tempat dan nama penulis surat. Tempat, waktu, dan nama penulis surat. Ada tidak di sini? Ternyata ada. Batam, 14 Januari 2021. Mengetahui Kepala SDIT Fajrilahi 2 dan juga pengurus AOT SDIT. Ternyata ada di sini. Waktu dan tanggal pembuatan surat. Kemudian nama pembuat surat. Ternyata ada juga. Ada Tardi SE dan juga Ibnu Suwiryo SSOS. Baik, berarti lengkap sudah.
lengkap 7 unsur yang ada di dalam surat. Sebuah surat ini lengkap terpenuhi. Biasanya kalau 7-7-nya lengkap, 7 unsurnya, berarti dia masuk di dalam nomor berapa ini? Masuk di nomor 1, yakni surat undangan resmi. Dia masuk di surat undangan resmi karena ketujuh unsur pada surat itu terpenuhi semuanya. Kalau surat undangan setengah resmi, bedanya surat undangan resmi dan setengah resmi itu, kalau surat undangan setengah resmi biasanya tidak menggunakan kepala atau kop surat, dan juga nomor suratnya juga tidak ada biasanya. Nah, ini salah satu contoh daripada surat undangan resmi. Jadi surat undangan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa surat undangan itu adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi, biasanya apalagi kita di pendidikan sekolah. Ini surat yang dikeluarkan itu harus surat undangan yang resmi. Tidak boleh surat undangan tidak resmi. Kalau surat undangan setengah resmi, nah itu biasanya kepala suratnya dan nomor suratnya itu tidak ada, langsung ke pada nama dan alamat tujuan dan sampai ke bawahnya seterusnya. Kalau setengah resmi itu biasanya tidak ada, itu hanya di kepala suratnya. Kalau undangan tidak resmi itu seperti kemarin contohnya di surat undangan hitanan itu, atau surat undangan walimahan pernikahan. Di surat undangan itu bebas dibuat, mau warnanya ungu, pink, mau hitam, mau putih, mau terserah. Itu nomor surat undangan tidak resmi. Nah, kemudian anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di pelajaran KN tentang menghargai jasa para pahlawan. Nah, dan anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Kenapa kita katakan seperti itu? Ya, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak akan dianggap seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, atau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka ini harus kita praktikkan dengan cara kita bersyukur, berterima kasih atas jasa para pahlawan kita yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita. Di pepatah di atas, ini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Ini pepatah yang harus selalu kita ingat untuk kita renungkan, karena kebanyakan para pahlawan itu adalah para ulama, para pejuang-pejuang Islam yang bahkan mereka berjuang dengan simbol-simbol Islam, seperti Bung Tomo yang berjuang di Surabaya pada tanggal 10 November. Bila berperang, sebelum beliau berangkat berperang, beliau mengucapkan Allahu Akbar dengan keras 3 kali untuk memberikan semangat kepada para anggota, para anak buahnya untuk menyerang Belanda pada saat itu di Surabaya. Jadi pekikan Allahu Akbar 3 kali oleh Bung Tomo. Ini bukti bahwa memang negara kita ini diperjuangkan oleh kebanyakan pejuang-pejuang Islam. Maka harus kita hargai, kita doakan semoga seluruh amal kebaikan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, dan dosa-dosa mereka dihapuskan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab perjuangan mereka tersebut. Nah, anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Tugas kita meneruskan cita-cita para pahlawan. Mereka memperjuangkan negara kita supaya negara kita itu terbebas dari penjajahan, supaya kita bisa belajar dengan bebas, tidak ada paksaan dari penjajah. Maka cara kita melanjutkan perjuangan adalah dengan menjadi pahlawan pembangunan untuk mewujudkan bangsa Indonesia sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Ini salah satunya contohnya yang pernah kita pelajari kemarin, bahwa dengan cara kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, belajar yang banyak, belajar ilmu-ilmu yang penting, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk generasi penerus anak cucu kita nanti. Jadi harus belajarnya yang rajin, yang semangat, apapun yang dipelajari betul-betul ditekuni.
Nah, nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama rela berkorban. Kita siap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Ya, kita harus peduli dengan orang lain. Jadi maksudnya kita mementingkan tetangga kita, mementingkan keluarga-keluarga kita. Ini sikap rela berkorban. Jadi kita tidak egois, tidak sombong, tidak buang sampah sembarangan. Bisa contoh salah satunya ini bersabar juga salah satu daripada contoh rela berkorban, tidak memaksakan emosinya, tidak memaksakan egonya. Kemudian yang kedua berjiwa besar, menerima perbedaan pendapat dari orang lain, musyawarah, menerima segala sesuatu yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Ini contoh seorang yang mempunyai sifat kepahlawanan. Dia bersabar, kemudian pandai memberikan maaf, pandai untuk menerima segala keputusan. Nah, ini orang-orang yang mempunyai jiwa kepahlawanan. Intinya adalah bersabar dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan dalam diri kita, dan juga kita harus ingat untuk senantiasa menghargai jasa para pahlawan kita. Baik, demikian Ustaz sekalian materi yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian ada tugas yang harus antum kerjakan. Batas tugas ini sampai besok. Jadi jangan lupa untuk dibuat kalau bisa hari ini, kemudian langsung dikumpulkan di Google Classroom. Nah, praktekkan halaman 194. Antum jangan lupa untuk mempraktekkan halaman 194. Dan juga tugas satu lagi, buatlah salah satu contoh surat undangan resmi. Buat salah satu contoh surat undangan resmi. Ingat harus mengandung 7 unsur surat tersebut. Oke, antum bisa lihat di contoh-contoh surat-surat undangan resmi ada di materi kita, atau antum bisa cari di bekas-bekas surat kiriman dari sekolah itu. Antum bisa baca-baca di situ, pelajari, kemudian ditiru, ya. Baik. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian dan juga kehadirannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.